Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat anak-anak? Oke, kalau saya bilang ngapain kita hari ini? Jawabannya bersenang-senang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Ternyata masih semangat ya anak-anak semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya kita absen dulu untuk hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih kehadirannya pada hari ini. Nah, pada hari ini kita masuk ke materi kita yang namanya merakit dan memprogram piranti sederhana atau embedded system. Sebelumnya kita telah mempelajari namanya jaringan internet, manfaat internet dan fungsinya. Nah, ada namanya kita menggunakan itu Bluetooth dan Wi-Fi. Selanjutnya pada hari ini kita merakit dan memprogram piranti sederhana atau embedded system. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama itu melalui model kontekstual, peserta didik dapat memahami cara merakit atau memprogram piranti sederhana embedded system di pasaran dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cara merakit, memprogram piranti sederhana embedded system di pasaran dengan baik. Yang ketiga, apabila disediakan alat dan perangkat, siswa mampu mempraktikkan cara merakit atau memprogram piranti sederhana atau embedded system di pasaran dengan baik. Adapun pokok-pokok pembahasan kita ada 4. Yang pertama, pengertian dan sejarah embedded system. Yang kedua, kategori embedded system. Yang ketiga, arsitektur embedded system. Yang keempat, hubungan embedded system dengan mikrokontroler dan implementasinya dalam kehidupan kita. Oke, kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu pengertian dan sejarah embedded system. Sebelumnya kita sudah mengenal apakah itu embedded system. Anda semuanya apakah sudah mengenal dengan embedded system ini? Sistem tertanam. Oh ya, terima kasih. Embedded system itu terkenal juga dengan sistem tertanam. Embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Makanya disebut dengan sistem tertanam. Selanjutnya kita masuk ke sistem embedded. Merupakan sebuah sistem rangkaian elektronika digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronika. Kata embedded sendiri menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri, berbeda dengan sistem digital yang didesain untuk general purpose. Embedded system biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Sistem embedded dapat memberikan respon yang sifatnya real time dan banyak digunakan pada peralatan digital. Contohnya saja, yang sering kita pakai itu namanya jam tangan. Nah, ciri-ciri dari embedded system ini ada 3. Yang pertama, mempunyai computing system, yaitu memiliki prosesor. Yang kedua, bekerja di lingkungan luar ruangan IT. Yang ketiga, memiliki tugas yang spesifik. Berbeda dengan PC atau server yang relatif memiliki multipurpose. Selanjutnya kita masuk ke sejarah embedded system. Sistem embedded modern yang pertama kali dikenali adalah Apollo Embedded Computer. Dikembangkan oleh Charles Dartford di MIT Instrumentasi Laboratorium pada awal 1960-an. Apollo Quantum Computer atau disingkat dengan AGC
adalah onboard digital komputer, papan komputer digital diinstal di setiap spacecraft program Apollo, baik dari command module, lunar module, disediakan onboard computation untuk mendukung spacecraft guidance, navigasi dan kontrol. Apollo Flight Computer adalah yang pertama menggunakan integrated circuit (ASIC). Software AGC ini ditulis dalam bahasa assembly AGC. Nah, selanjutnya pembahasan kita yang kedua itu kategori embedded system. Apa saja? Kategori sistem embedded ini memiliki 5 kategori. Yang pertama itu stand-alone, atau bahasa kitanya mandiri. Perangkat stand-alone dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya, tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Yang kedua ada namanya Nitrokit Embedded System. Sistem embedded jaringan merupakan jaringan dengan interface jaringan ke sumber akses. Yang ketiga ada namanya itu real-time. Nah, real-time ini sistem embedded dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik yang disebut dengan sistem real-time. Nah, sistem real-time ini ada terbagi dua, ada namanya hard real-time dan soft real-time. Hard real-time ini seringkali digunakan sebagai alat kontrol untuk aplikasi yang dedicated, mempunyai batasan waktu yang tetap. Nah, ini kuncinya mempunyai batasan waktu yang tetap. Sedangkan soft real-time ini sistem yang tidak memerlukan deadline. Contohnya dari soft real-time seperti DVD player. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur embedded system. Arsitektur embedded system merupakan sebuah abstraksi dari perangkat embedded dan merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat mendesain sistem baru. Nah, ini arsitektur data dari embedded system. Dapat Ananda lihat semuanya di sini. Kalau garisnya putus-putus ini software, kalau yang tidak putus-putus itu nama hardware-nya. Nah, user interface ini itu interaksi dengan pengguna seperti yang kita gunakan itu keyboard, touchpad, dan mouse. Nah, di sini juga ada ASIC. ASIC ini application specific integrated circuit. Fungsinya untuk yang spesifik seperti motor control, data modulation. Nah, di sini ada microcontroller adalah bagian dari microprocessor. Di sini juga ada RTOS. RTOS ini ada terbagi dua, namanya controller process, user interface process, ada system bus, dan digital signal process. Digital signal process ini merupakan jenis dari microcontroller. Ini ada dua, DCP assembly code. Ini merupakan kode untuk DSP yang disimpan dalam memori program. Di sini ada namanya dual port memory. Dual memory ini data memori yang dapat diakses oleh dua prosesor yang pada saat yang sama. Ini ada juga kode kompresor atau dekompresor data. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi keempat, yaitu hubungan embedded system dengan microcontroller. Microcontroller itu apa? Microcontroller adalah sebuah komputer kecil di dalam satu sirkuit yang berisi inti prosesor, memori, dan input-output peribahasa yang dapat diprogram dan didesain khusus untuk embedded system. Nah, ini contoh dari microcontroller itu Arduino Demilov. Nah, dapat Anda lihat ini gambarnya, gambar Arduino. Nah, berikut ini adalah implementasi embedded system. Nah, sini ada beberapa bidang. Dapat Anda semuanya lihat. Sini ada bidang airfest, otomotif, mainan anak-anak, komunikasi, peralatan komputer, peralatan rumah tangga. Nah, ini sering nih kita gunakan peralatan komputer, printer, scanner, keyboard, display, modem, hard disk, CD-ROM, dan USB. Kemudian ada nama peralatan rumah tangga, mesin cuci, microwave, oven, VCR, DVD, televisi, stereo, sistem alarm keamanan atau kebakaran, loudspeaker control,
Nah, ini ada begini industri, subvensi kesehatan dan peralatan kantor perorangan. Ini dapat Anda lihat semuanya. Nah, selanjutnya, oke. Berikut materi kita pada hari ini. Apakah dari Anda ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk bertanya. Anda tidak paham? Paham semua? Oke. Kalau paham semua, ini senang pula saya. Nah, ini. Baik, dari Anda semuanya, adakah yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan yang duduk di belakang itu. Menyimpulkan, silakan. Ngantuk-ngantuk. Oke. Oke. Baiklah, bisa saja menyimpulkannya. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu embedded system atau sistem sederhana merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Ciri-ciri dari embedded system ada 3. Yang pertama mempunyai computing power, atau dengan kata lainnya dilengkapi dengan sebuah prosesor. Yang kedua, bekerja di lingkungan luar ruangan IT. Yang ketiga, ada namanya memiliki tugas yang spesifik. Selanjutnya, sejarahnya sudah kita ketahui tadi, kalau sistem embedded ini modern yang pertama kali dikenali adalah Apollo Guidance Computer. Ada 5 kategori sistem embedded. Yang pertama standalone atau mandiri, yang kedua real time, hard real time, soft real time, dan networked embedded system. Dan bentuk-bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ada yang itu peralatan rumah tangga, mesin cuci, microwave, oven, dan dalam peralatan komputer juga ada namanya printer, scanner, keyboard, dan display, dan lainnya. Nah, itulah kesimpulan kita. Kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, untuk tugas dapat Anda lihat di dalam WA group kita dan saya kirim nanti. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.